Jenazah wanita ini keluarkan bau wangi. Para perawat syok. Ternyata begini kisah hidupnya. Usia Kalimah masih sangat belia, 19 tahun. Kendati demikian, dia sudah berkomitmen untuk menikah dengan yakin, pria baik yang sudah disetujui orang tuanya. Dia memiliki paras cantik berkulit putih, murah senyum, dan lembut dalam bertutur kata. Pembawaannya yang ramah seringkali mendatangkan suasana menyenangkan saat bersamanya. Selain itu, dia juga memiliki keistimewaan sebagai penghafal Quran dan setia menutup aurat dengan sempurna. Rumah tangga Yakin dan Kalimah berjalan harmonis dan tidak memiliki hambatan yang berarti. Setiap kali ada percikan masalah, semua bisa diselesaikan baik-baik dan dengan kepala dingin tanpa menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Memasuki bulan ke-8 pernikahan, sang istri seringkali merasa pusing dan muntah-muntah. Mulanya mereka menduga ini adalah efek dari hamil muda dan tidak menanggapi serius. Namun sampai melahirkan pun sakit itu masih tetap ada. Setelah diperiksa lebih serius, ternyata dia mengalami gagal ginjal. 1 bulan belakangan ini, sakit Kalimah semakin parah dan mengharuskan dia menjalani rawat inap. Di lain sisi, berat badannya menurun drastis karena terpaksa melakukan cuci darah 2 hari sekali. Tentu biaya yang dipakai tidak sedikit, tapi Yakin tak peduli. Berapapun biayanya, dia akan bayar asal kekasih hatinya bisa sembuh. Perawatan sang istri di rumah sakit belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir karena selain sakit ginjal, sakit lain juga mulai melandanya. Awalnya kolesterol, setelah diobati sembuh, lalu muncul penyakit jantung, diobati lagi sembuh, kemudian muncul lagi penyakit paru-paru, dan alhamdulillah berhasil pula disembuhkan. Seolah ujian tak kunjung berhenti melanda Yakin, tapi dia tetap setia dan bersabar. Suatu ketika sang istri berkata pada suaminya, "Abi, ada apa dengan mata Umi? Kenapa semuanya menjadi kurang jelas?" "Kenapa, Mi?" Yakin agak panik. "Pandangan Umi kabur." Bersamaan dengan itu pula tiba-tiba tekanan darah sang istri naik, membuat Yakin kalang kabut memanggil dokter. Sungguh, istrinya sangat sabar dengan segala penyakit yang datang silih berganti, tanpa pernah mengeluh begini dan begitu. Alhamdulillah, jelang beberapa hari setelahnya, kondisi Kalimah mulai membaik dan boleh dinyatakan pulang oleh dokter. Hal ini tentu membuat Yakin begitu bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat akhir Ramadan, sang istri merasakan sakit luar biasa di bagian perut, hingga membuatnya terjatuh dan tak bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, Yakin kembali membawanya ke rumah sakit, padahal saat itu dia harus ke kantor untuk mengerjakan tugas yang menumpuk. Namun semua dia tinggalkan demi sang istri. Setibanya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk rawat inap agar keadaan sang istri bisa dipantau. Dia mengiyakan. "Bi, Umi mau murojaah hafalan, tapi penglihatan Umi masih kabur. Umi takut kehilangan hafalan," pinta Kalimah pada suaminya. Orang sakit memiliki banyak penderitaan, Bi. Selain menahan rasa sakit, dia juga harus melawan godaan setan yang menggodanya untuk lalai dari mengingat Allah. Maka dari itu, Umi ingin sekali baca Al-Quran. Yakin menginstal aplikasi Quran ke dalam ponsel istrinya. Dia terharu melihat sang istri tetap istiqomah mengulang hafalan meski pandangannya sangat terbatas. Ada kesenangan di wajahnya setiap kali selesai murojaah. "Bi, tadi malam Umi mimpi duduk di dekat sebuah telaga. Lalu ada yang memberi Umi minum. Rasanya enak sekali. Umi belum pernah merasakan air seenak itu. Sampai sekarang pun masih terasa," ucap Kalimah pada suatu waktu. Itu bertanda Umi akan sembuh. Yakin mencoba menepis segala gundahnya. Sungguh dia takut kehilangan sang istri. "Umi mau Abi belikan baju baru buat lebaran. Mau 2 atau 3? Dia mencoba untuk menghibur sang istri. "Nggak usah, Bi. Umi nggak ikut lebaran."
Yakin mengira istrinya sedang marah karena baru menawari baju lebaran sekarang. Maafin Abi, Mi. Bukannya Abi tidak mau beliin baju. Kan Umi tahu sendiri, dari kemarin Abi selalu jagain Umi. Umi gak marah kok, Bi. Gak apa-apa. Cuma Umi gak ikut lebaran. Oh iya, Mi. Abi ambil obat dulu ya. Yakin lalu bergegas untuk mengambil obat sang istri. Kala itu ada antrian yang cukup panjang. Tiba-tiba saja terbersit keinginan di hatinya untuk menjenguk sang istri karena khawatir pergi terlalu lama. Sesampainya di sana dia syok melihat dokter dan beberapa perawat mengelilingi sang istri. "Ada apa dengan istriku?" tanya Yakin tidak sabaran. "Ini Pak, infusnya tak bisa masuk meski sudah dicoba berkali-kali." Akhirnya infus dipasang di salah satu kaki sang istri, serta alat pernafasan dipakaikan kepadanya. Setelah dokter dan perawat pergi, Yakin melihat air mata di wajah istrinya yang teduh. "Bi, kalau Umi meninggal, apa Abi mendoakan Umi?" Pertanyaan tiba-tiba itu seolah mencabik-cabik hatinya. "Pasti, Mi, pasti," jawabnya cepat. "Doanya yang banyak ya, Bi." "Iya, Umi. Jaga anak kita." Setelah itu keadaan Kalimah nampak semakin melemah. Yakin menguatkan hati dan berusaha membimbing sang istri untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dia memeluk sang istri yang ringkih. Walau sudah mencoba untuk tetap tegar, air matanya tetap tak terbendung. Kekasihnya sudah menghadap kepada sang pencipta lebih dulu. Beberapa saat kemudian, Yakin berusaha untuk menguasai dirinya kembali. Urusan jenazah dia serahkan kepada para perawat, sedang dirinya pergi mengurus administrasi dan ambulans. Ketika semuanya sudah selesai, dia kembali ke ruangan sang istri. "Pak, ini jenazah yang baik," ucap perawat saat dia tiba. "Dari mana Ibu tahu?" Yakin penuh tanda tanya. "Tadi kami kebingungan saat mencium aroma wangi di ruangan ini. Setelah dicari-cari, ternyata aroma itu berasal dari jenazah istri Bapak." Subhanallah. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah nyata yang semoga bisa kita jadikan ibroh. Jangan lupa nantikan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.